Lahan pertanian bukan sekedar hamparan tanah biasa, melainkan lumbung padi yang dapat menghidupkan 270 juta rakyat Indonesia. Di balik butiran padi ada ketahanan pangan yang memastikan akses pangan aman, bergizi, dan sehat. Berdasarkan data PDIP 2020, luas lahan pertanian di Indonesia terus berkurang setiap tahunnya, yang mengalami penurunan dari 2015 hingga 2019 sebesar 8,4%. Penurunan luas lahan pertanian paling banyak berkurang di daerah perkotaan, terutama daerah DKI Jakarta, yang awalnya pada tahun 2015 sebesar 650 hektar menjadi 414 hektar pada tahun 2019. Ini mengidentifikasikan penurunan sebesar 36,3%. Hal ini sangat berimplikasi dengan penurunan ruang terbuka hijau. Urban farming adalah solusi yang diterapkan di zaman sekarang, seperti petani balkon ini, memanfaatkan balkon rumah untuk membuat perkebunan sederhana. Namun terdapat kekurangan seperti ketersediaan rumah, memiliki balkon dari atap data, serta penggunaan tenaga listrik yang tidak terbarukan. Semua permasalahan akan tantangan ketahanan pangan akan terjawab dalam satu solusi, yaitu Agri-Tech Cloud (ATC). Agri-Tech Cloud ini mendukung poin-poin pembangunan berkelanjutan, yaitu poin 2, 3, dan 7. Inovasi ATC ini menggunakan pendekatan atribut kota hijau, yaitu Green Planning and Design, Green Energy, Green Water, Green Technology, dan Green Water. Pendekatan Green Planning and Design menggunakan konsep minim perawatan dari pemilihan material yang mudah dirawat. ATC ini menggunakan konsep pertanian modular yang bekerjasama dengan Agri-Tech Cloud. Pertanian modular ini berupa greenhouse yang diletakkan di rooftop dengan menggunakan hidroponik aeroponik vertikal yang dikemas dalam grow pot. ATC menggunakan pendekatan green energy, menggunakan konsep energi terbarukan. Sumber energi ini dapat berasal dari solar panel dan turbin angin, dan dipasang pada atap bangunan tersebut, sehingga dapat menghindari terjadinya listrik padam secara tiba-tiba yang dapat mengganggu kinerja ATC. Untuk menjaga kebutuhan air, dibutuhkan pendekatan green water dengan memanfaatkan air hujan dan menampung embun di setiap harinya, karena pada ketinggian ini memiliki kelembapan udara yang tinggi. ATC juga menggunakan pendekatan green technology berupa box sensor. Box sensor ini terdiri dari banyak sensor. Data dari sensor ini akan dikirim ke Big Data Cloud secara real time dengan berbasis IoT yang terhubung langsung dengan device bersangkutan sehingga dapat memonitoring secara langsung. ATC dibuat steril tanpa adanya campur tangan manusia untuk menghindari adanya infeksi bakteri. Oleh karena itu, menggunakan robot pertanian bernama ByGreenMax. Robot ini bekerja menggunakan AI untuk mengambil keputusan terhadap pertanian berdasarkan data sensor yang sudah diperoleh. Kemudian ada pendekatan green waste dengan memanfaatkan limbah nutrisi yang telah digunakan dan diolah kembali menggunakan sistem biofilter dengan bakteri anaerob dan aerob. ATC memberikan banyak manfaat sosial dengan adanya kehadiran tanaman hijau, memberikan rasa aman dan efek psikologis yang tenang. ATC dapat mengurangi polusi udara dengan menghilangkan materi partikulat dan gas polutan. Pemerintah harus membuat regulasi swasta agriculture dengan memberikan insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan PBB sebesar perbandingan ATC dengan luas total lahan dikali 1% dari total pajak, serta diberikan insentif berupa anggaran untuk membangun ATC. Pembangunan ATC ini akan disertai platform ATC Report yang akan sebagai wadah jual beli sekaligus report terkait ATC. Platform ini akan memperlihatkan rating sekaligus performance dari masing-masing ATC, sehingga pemerintah bisa mengadakan awarding dengan tujuan untuk menarik minat swasta berkontribusi dalam peningkatan keamanan pangan nasional. Pembangunan ATC ini harus terintegrasi antara satu ATC dengan ATC yang lain. Integrasi ini dibutuhkan untuk memastikan tidak ada ATC yang terbengkalai walaupun sudah dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi, tapi tidak dipungkiri akan terjadinya error sistem. ATC dapat terintegrasi melalui aplikasi ATC Report. Berdasarkan analisis Pestel, kita lihat dari P Political, yaitu pemerintah DKI Jakarta mendorong penerapan ATC melalui regulasi Suagri. Kemudian ada E Ekonomi, yaitu implementasi ATC berbasis smart agriculture diimplementasikan sebagai peluang ekonomi yang tinggi. Baru S Sosial, yaitu dampak psikologis terhadap ATC. Baru T adalah teknologi yang penggunaan box sensor IoT dengan ByGreenMax.
Baru ada L, legal yaitu izin operasional entity perlu dipertimbangkan dan dipenuhi. Baru yang terakhir ada E, yaitu environmental, yaitu entity memperbaiki kualitas udara dan mengurangi polusi. Kemudian kita lanjut dengan analisis SWOT, yaitu ada S, strength, W, yaitu weakness, baru ada O, yaitu opportunities, baru ada threats, yaitu ketidakpastian ekonomi. entity memerlukan anggaran sebesar Rp5.783.764.000 per meter persegi yang akan meraih payback period dalam 2 tahun setelah pembangunannya. Selain itu, entity mampu menghasilkan 10 kg per meter persegi pangan dan menghasilkan oksigen sebesar 97,1 gram per hari meter persegi. Dalam upaya merealisasikan entity, diperlukan beberapa lembaga yang mampu mendukung, memiliki wewenang dalam memaksimalkan pembangunan entity tersebut. Lembaga tersebut diantaranya adalah lembaga pemerintah hingga masyarakat. Pengimplementasian entity yang membutuhkan rencana strategis dan rencana waktu yang tepat supaya entity dapat direalisasikan secara maksimal. Seperti yang ada di samping ini, pada tahun 2024 hingga 2028, survei perencanaan awal pengembangan konsep hingga fase uji awal akan dilakukan. entity dapat memperkuat keamanan pangan nasional dengan menghasilkan kurang lebih 2,5 kg per meter persegi pangan dan akan meningkat sekitar 3% dari total pangan yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2023 jika dikali dengan seluruh gedung yang ada di DKI Jakarta. Kemudian akan menghasilkan oksigen sebesar 97,1 gram per hari meter persegi. ATC ini 100% akan memanfaatkan energi terbarukan. Perlu adanya kolaborasi solid untuk mewujudkan manfaat NTT secara optimal hingga menjadikan kota secara perlahan menjadi smart city and green